Shalom Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Luar biasa. Yesus kita dahsyat. Kita berikan tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Selalu ada di dalam hidup kita. Hari ini kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia dan berikan yang terbaik dari hidup kita. Pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Angkat suara kita dan nyanyikan pujian yang terindah, yang termanis bagi Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami kagum akan Engkau, kami bangga kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu memelihara hidup kami. Terima kasih buat hari lepas hari. Tuhan tuntun kami. Dan Engkau membawa kami ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Pagi hari ini kami mau nyatakan Engkau dahsyat Tuhan. Engkau pencipta dari segala yang ada. Dan tidak pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pagi ini biar penyembahan kami boleh naik ke altar-Mu Tuhan. Dan setiap kami boleh membawa dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan ada kekuatan, ada sukacita, ada berkat Tuhan, ada kesembuhan, ada Tuhan pengharapan dan kelepasan di tengah-tengah umat-Mu. Biar pagi hari ini kami bersuka dan bergirang karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, kami sambut Engkau. Haleluya. Amin. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di
yang rindu menyembah Tuhan, mari bangkit berdiri. Angkat hati, angkat tangan, angkat suara bagi Tuhan. Telah bekerja, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kami angkat kepadamu Tuhan. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Kau yang hebat, Kau berkuasa. Tiada yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia, segalanya. Haleluya. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Biar jemaat sendiri nyanyikan pujian ini, katakan ku sembah. Mari Tuhan bertahta dalam hidup kami. Datang kerajaan-Mu Tuhan, jadi kehendak-Mu Tuhan. Hanya Kau, haleluya, selamanya, selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari berikan tepuk tangan pujian bagi Tuhan, katakan haleluya. Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Kau tetap Allah. Lebih meriah lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus, bagi Allah, bagi Raja selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Berapa banyak saudara yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini?
Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan tengok kanan kirinya, katakan, berikan tatapan yang terbaik. Pagi hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Engkau baik Tuhan, selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita menyembah Tuhan, membawa hati kita, mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan nyatakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, di dalam bersama Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, Engkau Tuhan, kami bersyukur, tak henti-hentinya kami menyanjung nama-Mu. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, di dalam hidupku. Engkau baik. Katakan lagi, Engkau baik Tuhan, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Teramat, Engkau baik, Engkau baik. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Engkau baik, selama-lamanya Tuhan. Teramat baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik, teramat baik. Mari bersama-sama katakan haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Yesus kita, Dia selalu ada bagi setiap kita, amin. Tidak perlu terlalu takut, tidak perlu terlalu khawatir. Karena kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita, amin. Kalau kita punya Yesus, artinya kita punya segala-galanya. Kenapa? Karena dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, Dia memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Yesus Tuhan, Dia jalan kebenaran dan jalan kehidupan atas kita. Dan kalau Dia punya segalanya, artinya kesembuhan, artinya berkat, artinya damai sejahtera, artinya apapun yang kita minta, Dia pasti berikan bagi setiap kita, amin. Biar pagi hari ini kita mengakui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan.
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu kita percaya, karena Dia punya segala-galanya. Dia punya segala-galanya. Kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau luar biasa. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah
percaya kuasa Tuhan. Saudara yang membutuhkan Tuhan, saudara yang rindu jamahan Tuhan, saudara yang rindu disembuhkan Tuhan pagi hari ini, saudara yang rindu Tuhan Yesus bertahta dan hadir dalam hidupmu, mari bangkit dari tempat dudukmu pagi hari ini dan nyatakan dari dasar hatimu kepada Tuhan. Katakan lagi dengan percaya, tiada yang mustahil bagimu, Tiada yang sukar di hadapan. dengan iman mari katakan bersama-sama, Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Nyatakan kuasa-Mu sekarang. Nyatakan dalam hidupku. Tuhan ku rindu Kau lebih lagi bertata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar Di hadapan-Mu Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Mari jemaat sendiri katakan tiada yang mustahil. Sebab itu ku, yes, amin, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan. Amin. Kami percaya Tuhan, kami pegang Tiada janji-Mu. yang tak mungkin Glory, haleluya. Amin, amin, amin. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Inilah iman dan keyakinan kami ya Tuhan. Sebagaimana Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan, adapun Yesus Kristus Tuhan itu tidak berubah dulu kemarin, sekarang, hari ini, dan yang akan datang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu, sehingga kami boleh ada sebenarnya kami ada pada saat ini ketika kami boleh menapakkan kaki kehidupan kami di hari pertama di bulan baru, bulan November. Tuhan, kami sujud syukur kepadamu Tuhan, ketika kami boleh ada hingga pada pagi ini dan boleh menikmati hidup selama ini. Terimalah segala pujian syukur penyembahan kami lewat lidah, bibir, mulut kami, keluar dari hati kami yang paling dalam. Nah, sekarang Tuhan kami juga memberikan telinga hati kami dan hati kami yang tulus untuk ditaburi kebenaran firman-Mu.
Berbicara kepada kami siap mendengar. Berikan kami telinga seorang murid untuk dengar-dengaran kepada firman-Mu. Ampuni kami dari segala kelemahan, salah dosa kami, karena kami sudah berdoa atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita. Alkitab ada 66 buku, dan buku yang pertama disebut Kitab Kejadian. Kejadian yang terdiri dari 50 pasal ini menampilkan 6 tokoh, yaitu Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan yang terakhir Yusuf. Masing-masing mempunyai keistimewaan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tapi tokoh yang saya ingin tampilkan pada pagi ini, tokoh yang kedua adalah seorang yang menerima sesuatu istimewa dari Tuhan. Siapa dia dan mengapa? Dia adalah Nuh. Kita buka bersama Kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini ayat emas. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saudara mungkin berpikir heran, mengapa Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya itu pada akhirnya menyesal untuk apa yang diciptakan. Apakah Tuhan tidak merancangkan segala sesuatu dengan memperhitungkannya secara cermat? Saya tidak ingin mendiskusikannya, walaupun saya ingin mengatakan Alkitab tidak pernah salah dan tidak akan pernah mungkin salah. Infalibilitas. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa kejahatan manusia pada zaman ini adalah mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan oleh manusia pada zaman Nuh. Apa saja yang diperbuat manusia dan kejahatan pada saat ini, walaupun bentuknya, coraknya mungkin beda, tapi mengulangi lagi kejahatan manusia pada zaman Nuh. Artinya manusia sangat jahat, bejat, rusak total, tidak hanya moralnya, karakternya, apa saja, sampai Tuhan itu menyesal dan pilu sedih hatinya. Saudara-saudara, dan untuk itu Tuhan akan menghukum manusia yang diciptakannya, yang sudah diciptakannya itu. Saudara bisa membayangkan ketika Tuhan menghukum manusia dengan air yang turun dari langit dan dari tubir di bumi ini selama 150 hari lamanya. Bumi digenangi, ada yang mengatakan itu Asia besar, digenangi oleh air. Bayangkan, firman Tuhan mengatakan sampai bukit-bukit itu
tenggelam. Ya, kalau saja 4 jam hujan deras turun dari langit, belum lagi rob dari laut, mungkin Kelapa Gading sudah sebagian besar terendam air. Kalau 4 hari berturut-turut hujan itu turun dan banjir rob dari laut, barangkali Jakarta tenggelam. Ini bayangkan 40 hari, 40 malam. Tidak ada tempat untuk bisa menyerap air lagi. Saya yakin manusia pada waktu itu ketika air mulai naik di bumi ini karena air dari langit turun dengan derasnya dan dari bumi juga keluar air lewat sungai, laut, dan seterusnya. Manusia menjadi takut, cemas, khawatir, dan panik. Dan pada akhirnya bukan saja sebuah kepanikan yang menyebabkan penderitaan manusia pada waktu itu, tapi akhirnya manusia semua binasa. Mati. Tetapi Nuh dan keluarganya mendapatkan kasih karunia dan diselamatkan. Kita tentu rindu memiliki kehidupan seperti Nuh. Yang orang lain terpapar, kita tidak. Orang lain menderita, kita tidak. Bukan karena kita egois. Orang lain panik, kita tetap tenang. Orang lain kacau dan sedih, kita tetap stabil. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa? Jawabannya satu, karena Nuh menerima kasih karunia dari Tuhan. Kata kasih karunia dari bahasa aslinya, karisomai. Karisomai itu artinya pemberian yang baik, yang terbaik. Tindakan yang baik, yang terbaik. Dan itu sumbernya lah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan sesuatu yang baik untuk kita, waduh, luar biasa. Kalau Tuhan merencanakan kemudian memutuskan sesuatu yang baik untuk kita, wah. Yesaya 22 ayat 22 mengatakan, kalau dia sudah membuka, tidak seorang pun yang sanggup menutup. Apa saja. Barangkali berkat, barangkali kesehatan, barangkali keharmonisan, kebahagiaan, seterusnya. Tapi apabila dia sudah menutup, tidak seorang pun yang dapat membuka. Jadi sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, sumber kesehatan, sumber berkat, jangan pernah kita sangkali itu Tuhan. Tuhan sumbernya. Dan adalah bodoh kalau seorang ingin mendapatkan air dari tanah yang digali dengan apa yang disebut sumur atau perigi. Dan dia kemudian berhenti pada saat dia mendapatkan air. Orang yang pintar, cerdas adalah orang yang terus menggali lagi, sampai menemukan sumbernya. Dan air itu ditimba lagi, diambil lagi, dicedok lagi, tidak akan pernah habis karena sumbernya. Dan kalau seseorang menerima kasih karunia Tuhan, haris, berkenanan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, seperti Nuh, maka ia menjadi orang yang paling bahagia di tengah-tengah ketidakbahagiaan. Orang yang tetap memiliki kestabilan di tengah-tengah kepanikan. Orang yang tetap memiliki damai sejahtera di tengah-tengah tidak ditemukannya damai sejahtera. Pendek kata, dalam segala hal, dipandang dari berbagai sudut kehidupan Nuh
adalah orang yang paling berbahagia, yang paling istimewa pada zamannya. Kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang seperti Nuh, dan saya percaya itu adalah kasih karunia Tuhan semata, bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Pemberian Tuhan yang terbaik untuk kita. Nah, tentu kita harus menampilkan sesuatu yang sungguh-sungguh menunjukkan pribadi yang menerima kasih karunia Tuhan, haris dari Tuhan. Dan itu ada pada Nuh. Kata kasih karunia dalam Alkitab sangat jarang disebutkan. Di seluruh perjanjian baru hanya 17 kali disebutkan kata kasih karunia. Dan Paulus memakai kata itu sebanyak 16 kali. Dan Nuh adalah salah satu yang menerima kasih karunia Tuhan. Saya percaya kita menerima kasih karunia Tuhan kepada saat ini. Dan cirinya adalah 4B. B yang pertama adalah ia hidup benar. Ia berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya tidak ingin mengatakan orang itu adalah orang suci. Tidak. Karena tidak ada kata suci bagi setiap orang yang lahir di bumi ini. Kata innocent itu tidak patut sebagai predikat yang diberikan pada manusia. Tapi kita disucikan oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Sebab itu setiap kali kita memperingati perjamuan kudus, memperingati kematian Tuhan, kasih Tuhan, kita diingatkan bahwa kita dibenarkan. Dari yang tidak benar menjadi benar. Dari yang rusak menjadi baik. Dari yang menyimpang menjadi lurus, jalan yang benar. Berkenan kepada Tuhan. Dan itu Nuh. Sebab itu pemeliharaan Tuhan pasti kepada dia. Ini sebuah aksioma. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. Sebuah kepastian. Nah, saya percaya orang yang menerima kasih karunia Tuhan adalah orang yang hidupnya benar, berkenan. Pasal 6 ayat 8. Ayat 6 dikatakan demikian. Pasal 6 ayat 8, ayat 9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Di antara orang-orang sezamannya, orang-orang yang jahat. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. B yang pertama, Nuh adalah orang yang benar, yang tidak bercela. Kata dikayor, sune, itu benar. Dia beda dengan orang lain. Dia terpisah dari orang-orang yang berdosa. Dipisahkan oleh Tuhan. Dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang benar dan yang salah. Yang memuliakan Tuhan atau yang mempermalukan Tuhan. Itulah ciri orang yang menerima perkenanan Tuhan. Yang menerima haris, anugerah Tuhan. Adakah kita selama ini dalam dunia yang sangat jahat, semakin jahat, kasih menjadi semakin tawar ini,
Adakah kita hidup benar dan tidak bercacat di hadapan Tuhan? Salah satu tujuan Tuhan menjadikan saudara dan saya, menciptakan manusia, menjadikan manusia, itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Lewat hidup yang Tuhan karuniakan. Hidup yang Tuhan beri itu, kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara, ketika saya menerima kiriman bagaimana seorang anak muda menggorok leher dari seorang pekerja di Prancis. Saya balas mengatakan, apakah dia tidak punya nurani? Conscience, kata hatinya, harusnya berbicara. Sadis, kejam, tidak beradab. Tapi sudah tidak berfungsi lagi. Orang yang benar itu orang yang mempunyai kepekaan. Sehingga dia bisa mengatakan yes untuk yang baik. Setidak-tidaknya dia tidak berkompromi dengan jahat. Apalagi melibatkan diri. Dia bisa membedakan yang benar dan salah. Saudara, dan itu Nuh. Adakah kita Nuh pada zaman ini? Kita menerima kasih karunia Tuhan, ya. Adakah kita memiliki ciri yang pertama, hidup benar, tidak bercacat celah, berkenan di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun yang sempurna. Tapi kesempurnaan untuk pada akhirnya menjadi seperti Kristus. Itu harus menjadi tujuan kita, goal kita. Kita harus seperti ikan. Di laut yang asin. Tapi ikan itu tidak pernah menjadi asin selama dia hidup. Sampai dia mati baru dia terbalur oleh asinnya air laut. Dan ia menjadi asin. B yang kedua adalah bergaul akrab dengan Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan ayat tadi, inilah ayat yang ke-9 disebutkan bagian yang B, ayat 9. Ya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur gereja kita, jemaat kita masih ya bergaul dengan Tuhan. Punya komunitas, maksud saya punya komunikasi baik dengan Tuhan. Saya tidur tidak selalu jam 10 malam, bisa jam 12, bisa jam 1. Bangun juga tidak selalu jam 6, bisa juga jam 4 sudah bangun. Saya perhatikan dari WA, HOG, Warrior ini, selalu ya Ibu Fiona jam 4 pagi dan Ibu Dewi Pak Ong, selalu jam 4 pagi sudah mari kita berdoa. Jam 5, ya. Memang kemudian ada beberapa yang menyusul. Dia mendisiplin diri untuk bisa tetap konstan, berkomunikasi baik dengan Tuhan. Ini tidak mudah loh, tidak mudah. Berkomunikasi dengan Tuhan bisa juga lewat ibadah. Berkomunikasi dengan Tuhan lewat Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan, kita telaah, yang kita dengar. Berkomunikasi dengan Tuhan bisa lewat puji-pujian, penyembahan dan seterusnya. Ada banyak cara. Tapi salah satu yang saya tekankan pada pagi ini, Nuh bisa bergaul dengan Allah tentu lewat doa-doanya. Dan pergaulan dengan Allah selalu bukan cuma diingat oleh Tuhan. Bukan cuma dicatat oleh Tuhan. Tapi diperhitungkan oleh Tuhan.
Saudara-saudara, ini sebuah kesaksian nyata. Hari Rabu yang lalu, saya membaptiskan 7 orang. Saya tidak cukup berani untuk bertanya pada Ibu Ervi, boleh nggak pinjam kolam renangnya? Karena Ibu Ervi sendiri dan keluarganya belum pergi ke gereja. Bagaimana orang luar, ya, puluhan orang datang ke rumahnya. Jadi saya ingat Pak Mano punya apartemen di Lagun, Bekasi. Nah, karena dia seorang pejabat, akhirnya boleh. Karena tidak semua kolam renang bisa dipakai. Bisa ditayangkan dan ini saudara, 7 orang dibaptiskan di kolam renang. Ada banyak yang menyaksikannya. Ini salah satu anggota jemaat kita. Saya juga agak heran, tadi kembali, Saudara Henry, ada datang pagi ini, Pak Henry? Enggak datang ya, dia jemaat kita yang menyerahkan anaknya kemarin. Kalau untuk ulang tahun, waduh banyak sekali yang like. Tapi untuk ini, saya lihat cuma Pak Dewi Ong aja yang ucapin selamat, sama mungkin Ibu Nani ya, saya lihat dari itu ya, ucapin selamat untuk ulang tahun terlahir baru begitu. Padahal, aduh, keselamatan itu anugerah yang besar. Lebih dari sekedar ulang tahun. Ya, tapi puji Tuhan lah, ya, Tuhan yang mencatat namanya, kemudian berjuang kudus di apartemennya. Saudara, nah itu hari Rabu yang lalu. Selasa malam, saudara, saya diberitahu oleh kakak saya perempuan. Saya hanya punya 1 kakak perempuan. Dia nggak punya anak, tinggal di Garut. Makanya saya harus pergi ke Garut tuh menjenguk. Karena kakak saya udah umur 75, 76. Suaminya umur 80, 81. Sakitnya cukup parah. Ketika pembantunya, perempuan, Yuli namanya, Neng mau lihat dah nih kondisi Neng laki-laki katanya, dia orang Sunda. Boleh? Jadi pakai video call, saya lihat sama istri saya, wah sudah gawat, kenapa di rumah sedang disuapin bubur. Sebentar mau dipanggilkan tukang pijit mangkoko untuk refleksi. Wah, kata istri saya, lidahnya udah ketarik tuh, matanya sudah putih. Waduh, saya segera telepon, Ci, cepat masuk rumah sakit. Atau kamu biarkan dia lewat atau meninggal di tempat. Dibawa ke rumah sakit, saudara. Satu rumah sakit nggak mau terima. Udah blank, saudara. Jadi akhirnya rumah sakit swasta, ini saudara, sudah koma. Kakak saya perempuan, dia bingung kalau sampai meninggal, bagaimana dia tinggal sendiri di Garut. Tidak mungkin dengan toko besi yang kecil. Sudah kondisinya sudah seperti ini, saudara. Akhirnya bawa ke rumah sakit, ada 1 rumah sakit terima, ya di ICU. 1 malam 5 juta rupiah. Itu untuk kakak saya berat. Karena untung 1 saksemen berapa sih? Paling 50 rupiah, 100 rupiah, 200 perak, saudara. Ya, 500 barangkali saya kurang, tapi kecil sekali. Paku, ya, spiritus, gembok, kuas. Kakak saya nangis terus. Saya bilang, Ci, jangan nangis. Waktu dibawa ke rumah sakit di ICU, rumah sakit swasta, itu yang mau terima di ICU. Mungkin orang-orang itu mengatakan, termasuk susternya, kakak saya mengatakan pada saya, Meyu Siwang, udah gak ada harapan.
Saya bilang, Ci, jangan bilang begitu. Walaupun tinggal 3%, masih ada harapan. Namanya harapan. Walaupun tinggal 3%. Jadi saya telepon pakai WA call. Saya bilang, Yuli, kamu dekatkan HP kamu pakai speakerphone di telinganya. Sebab saya ingat orang yang pingsan pun telinga itu masih peka. Masih mudah-mudahan lapat-lapat mendengar. Seperti seorang bayi, walaupun dia tidak melihat, tapi telinganya tajam. Saya doakan sama istri saya, Tuhan buatlah mujizat Tuhan, perhitungkan dia. Dia seorang yang setia di gereja, di GII, saudara, Gereja Injil Indonesia. Dia memimpin paduan suara. Pernah waktu memimpin jatuh, saudara. Ya, macam-macam penyakitnya. Jadi, tolong Tuhan, saya percaya masih ada harapan dalam Engkau. Saya bilang sama taci saya, jangan terus menangis. Ya, soal biaya itu soal yang kedua. Tapi soal doa menjadi yang utama. Saudara, di ICU saudara, kondisinya hari pertama, kedua, no change, nggak ada perubahan. Tapi bukan cuma saya, istri saya, adik-adik dari, ini kan kakak yang paling tua, adik-adiknya yang tinggal di Bintaro, di Kelapa Gading, semua berdoa, saudara. Nah, Tuhan itu tidak buta. Seperti lagu yang tadi barusan dinyanyikan terakhir. Ya, kasihnya, kuasanya, mujizatnya masih berlaku. Tayangan yang ketiga, ini baru kemarin, saudara. Ini hari Rabu kan masuk. Tayangan yang ketiga, Pak Daniel. Foto yang ketiga, ini. Sudah duduk, sudah sadar, sudah berbicara, dia minta dicopot semua. Karena hari Minggu, mungkin besok sudah bisa masuk ke ruang tamu. Sudah bisa berkomunikasi. Saudara, Tuhan membuat sesuatu indah pada waktunya. Orang yang bergaul dengan Tuhan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kesaksian ini juga dari saudara Weni. Dia gula darahnya sampai 400 lebih. Sampai mukanya bengkak. Beratnya dari orang yang langsing sampai 100 kilo. Penuh dengan air. Jantungnya bengkak. Dirawat di rumah sakit ini. Seperti ini, saudara. Dirawat di rumah sakit Kolombia atau Kolombia di Pulau Mas. Dan ya, dokter mengatakan harus di ring jantungnya. Waduh, dari mana uangnya? Cukup. Kalau pakai BPJS apakah masih dimungkinkan? Saudara, tapi sekali lagi, orang yang berkomunikasi, yang bergaul, apalagi akrab dengan Tuhan. Saat itu dia sempat berputus asa mengatakan, Tuhan, saya sudah 5 hari di rumah sakit Tuhan. Kok enggak sembuh-sembuh, enggak juga menurun penyakitku. Tapi ketika dia mengubah pola pikirnya, mengubah imannya, dia mengatakan, aku berserah penuh kepadamu ya Tuhan pemilik hidupku, dan engkau masih tetap sanggup. Ia belajar mengucap syukur. Saya juga doakan dia. Sekarang saudara, bukan cuma dia sehat, itu obat-obat jantung, kencing manis sudah dibuang semua. Dia nyatakan sembuh total. Di ring nggak jadi. Ini tadinya kurus seperti ini. Tapi kalau sudah lihat waktu dia terbaring, bengkak.
ini, Tuhan jamah sembuhkan. Soal kita bergaul dengan Tuhan bukan karena sebuah anjuran atau komando, permintaan. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara terlibat dalam doa puasa. Jangan lupa, itu bukan buat kepentingan saudara sendiri saja, keluarga saudara, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Itu pemerintah, bangsa dan negara. Saudara. Oleh sebab itu saya tidak ada keinginan untuk dalam kutip memaksa untuk ayo dong ibadah dong. Enggak, saya enggak pernah mau. Nanti beda orang yang punya hati lahir dari hatinya keinginannya, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ya puji Tuhan barangkali pada waktu yang nanti. Ada sebuah kesaksian lagi luar biasa, saudara. Salah satu anggota jemaat kami di Jatinegara namanya Charlie. Dia anak laki-laki dari 3 bersaudara, ya, Fitri, Catherine, dan Charlie, ini anak paling kecil. Dia bekerja di bank pemerintah, ditempatkan di Nrekang, saudara, daerah yang terpencil. Tapi di sana jadi kayak punya posisi, ya kalau di daerah kan orang Jakarta ini punya posisi. Kita kan dengar beberapa waktu yang lalu, hujan deras, banjir, longsor, luar biasa. Dia tinggal di sebuah rumah, saudara, di loteng, di atas. Itu air naik terus. Kan lingkungnya semacam, ya daerah yang kayak bukan perumahan, saudara. Perumahannya, dia di atas itu airnya makin naik. Wah, itu terjadi pada malam hari. Tengah malam, air makin naik dan dia tinggal sedikit lagi plafon. Nggak kelihatan jendela. Nggak ada tempat jendela. Itu jendela yang mana dia keluar. Mau keluar kemana? Di luar sejauh mata mandang gelap semua dan air deras sekali. Charlie merasa udah bakal mati. Anak dari Ibu Rita Batubara. Dia bekerja di Halim, di bagian karantina. Malam itu dia telepon saya kaget sekali. Karena sudah jam 12:30 lebih. Tolong doain anak saya Charlie. Ya, saudara. Dan anak perempuan yang lain namanya Catherine, Fitri, menangis. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan kita ini Tuhan yang omnipresent. Dia maha hadir. Tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di gereja, tapi di mana saja. Saudara, malam itu luar biasa, saudara. Ada perahu karet. Selama ini perahu karet lewat terus. Ya, saudara. Bagaimana dia buka jendela, airnya masuk semua. Saya ingin mengatakan singkatnya, Tuhan menyelamatkan dia dengan cara yang istimewa. Itu air sudah naik sekali, dia naik ke kursi lagi, dia naik ke meja lagi, tinggal sedikit lagi sudah mati lah dia. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Dia akhirnya terselamatkan. Keesokan harinya, ya ibunya dengan putrinya, salah satu putrinya, Catherine, tiba sana, aduh dia nangis karena itu semua darah, lumpur semua, saudara. Tapi anaknya diselamatkan. Saudara, milikilah pergaulan yang baik dengan Tuhan. Itu bukan karena anjuran atau orang lain, tapi karena punya kerinduan seperti Nuh. B yang ketiga, dia berkomitmen. Saya ingin mengatakan, ada ayat-ayat karena waktunya, firman Tuhan mengatakan, apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Umur Nuh waktu itu 600 tahun. Umurnya udah 600 loh. Ya walaupun umur manusia pada waktu itu cukup tinggi, tapi sudah cukup lanjut usia dia. Ya, cukup lanjut.
sudah manula. Tapi dia lakukan sesuatu yang bahkan mustahil untuk membangun Bahtera yang panjangnya itu cukup panjang, 300 hasta, 150 meter. Tingginya 30 hasta, lebarnya 50 hasta. Dan Nuh hanya dibantu oleh 3 anaknya, Sem, Ham, Yafet. Walaupun mungkin orang-orang yang kuat untuk mendapatkan kayu. Ya, ini ada gambarnya, replikasinya, saudara. Ya ini dibuat dan sudah selesai. Dan ini ukurannya sama, kira-kira seperti itu. Ada foto-foto yang lain. Ini sudah jadi tempat pariwisata. Ini tentu dibuat modern, tapi kurang lebih kira-kira seperti itu. Replikanya. Saudara mungkin cukup sulit untuk menerima dengan akal. Gimana dengan binatang-binatang itu sepasang-sepasang. Kalau burung sih, oke, ikan sih nggak usah dipertimbangkan. Bagaimana dengan binatang-binatang? Saudara, tapi Nuh taat. Belum lagi menghadapi orang-orang yang mencibir dia, yang mengolok-olok dia. Sesuatu yang mustahil dibuat di atas bukit. Tidak mungkin sesuatu yang mustahil. Tapi firman Tuhan kalau sudah baca, Nuh taat. Dia punya komitmen pada dirinya sendiri. Kepada di hadapan Tuhan, terhadap dirinya sendiri, dia berkomitmen. Dia tidak dipengaruhi oleh apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Dia sama sekali tidak digoyahkan imannya dengan pendapat orang, rencana orang, komentar orang. Tapi dia terfokus hanya pada Tuhan saja. Dan orang yang taat pada Tuhan, saya ingin mengatakan, bukan cuma diingat Tuhan, tapi diperhitungkan Tuhan. Dan berbahagialah orang yang diperhitungkan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Saudara, kalau dibilang takut ya takut juga seusia saya. Tapi kadang-kadang saya harus pergi besuk. Ada orang yang berada di besuk. Saya harus keluar juga dari rumah. Stay home kalau bisa. Tapi saya sulit sekali, saudara. Menguburkan orang. Yang terakhir saya menguburkan orang di Pondok Ranggon, di sebelah itu semua orang yang dikubur COVID. Pakai baju-baju APD putih-putih semua. Waduh. Jadi itu Mari namanya salah satu mata. Saya pinjemin ya. Facial ya. Oh iya, apa perlu enggak? Ya, perlu perlu deh. Saya dikasih itu, saudara, facial. Saya cuma pakai ini aja. Mana anginnya kenceng lagi, anginnya tertuju pada tempat saya. Berdiri, saudara. Waduh. Tapi saya percaya, saudara. Kalau saya taat, if you obey, then miracle is on the way. Kalau kita taat, maka mujizat terjadi. Yang keempat, bersyukur. Ada banyak orang yang menikmati kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi dia sering lupa atau melupakan kasih karunia Tuhan sebagai sebuah pemberian yang terbaik. Sebagai sebuah perencanaan dan tindakan Tuhan yang terbaik untuk kita. Firman Tuhan mengatakan, setelah air itu surut, setelah 150 hari
air merendam bumi ini. Nuh dan keluarga bisa keluar, kembali bisa bercocok tanam, kembali dia menanam anggur, yang pertama kali kata firman Tuhan dan firman Tuhan. Maka apa yang dia lakukan? Sebelum yang lain dilakukannya, dia membangun sebuah mezbah syukur. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti ini, tidak mengerti mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup yang sekarang ini ya karena memang saya bekerja, saya dapat rezeki, memang saya berpikir, saya merencanakan, saya memutuskan, nah itu yang terbaik karena saya mendapatkan pendidikan di bidang itu. Saya sehat karena saya stay home, saya menjaga, saya taat pada protokol kesehatan. Saya pergi dan selamat karena memang saya naik pesawatnya, pesawat yang bukan yang ece-ece. Orang pikir saya pesawat yang istimewa. Lupa bahwa napas hidup kita, perjalanan hidup kita, rezeki kita, kesehatan kita, semuanya itulah anugerah Tuhan yang patut disyukurinya. Yang patut disyukurinya. Bangunkan mezbah syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melupakan mezbah syukur sebagai taburan atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya sering berbicara dengan istri saya. Aduh, kalau mikir yang lama, di WA jangan mikir yang lama deh. Tapi boleh sejenak mengingat, aduh yang lama, susahnya luar biasa. Ya, bukan soal mencuci baju pendeta, baju istri pendeta saya. Bukan cuma mengepel seminggu 3 kali sebuah gedung gereja di kota Demak sampai sekarang ada, Jalan Raden Patah nomor 17. 21 meter kali 7,5 meter. Dengan kursi jati yang panjang-panjang. Saya balik-balik, saya nyuci, nyapu ngepel diri. Bukan cuma itu. Makan yang dicadong. Makanya saya belakangan ini, saya kurang bagus, lambung saya kurang bagus. Saya makan cuma nasi, dikasih kacang asin setiap pagi. Saudara, saya bekerja keras, ngambil air dari sebuah sumur ke kolam mandi, bak mandi dari pendeta anaknya 3, itu 50 meter. Bukan pakai selang, saya angkat pakai black minyak barco. Saya angkat seperti ini, Bu. Berat badan saya cuma 39 kilo. Saya dirawat di rumah sakit karena sakit mah. 8 hari saya disedot, masukin selang saya disedot cir asemnya. Susah, saya pikir waktu itu saya mati. Mau keluar gak punya duit, ada tante keran namanya, yang cincin, saya gadein dulu. Saya balik lagi, saya bayar. Susah sekali, susah. Bahkan sampai anak pertama, Alfa, mau beli kulkas saja gak punya uang, jadi beli es batu aja. Gaji saya cuma 2.500 di Petamburan. Walaupun saya mengucap syukur, bekas murid-murid saya sudah menjadi pendeta-pendeta hebat. Termasuk ketua PPH GB ini, pendeta Dr. Rubin Adi, itu murid saya. Saudara, tapi saya coba berusaha melupakan yang sudah. Saya mengucap syukur. Tiap hari bangun pagi saya, terima kasih Tuhan, terima kasih seusia saya ini masih bisa mengunjungi orang dan enggak usah dikunjungi orang lain. Saya masih bisa memberi Tuhan. Tiap bulan kami menunjang Ibu Yoke, saudara, itu 2 juta rupiah di Bandung. Enggak ada yang siapa yang mau menerima dia. Dulu dia membantu banyak Ibu Anita. Sekarang dia di sana, di panti asuhannya juga membutuhkan uang.
Ada banyak hal sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan. Dan Nuh orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini ketika kita diperhadapkan pada sakramen perjamuan kudus, tidak jalan lain, tidak cara lain kecuali kita mengatakan terima kasih Tuhan. Mari kita bangun mezbah syukur pada pagi ini. Karena Tuhan bukan saja memeliharakan kita, memberikan kesehatan prima buat kita, memberkati keluarga kita, anak-anak kita, ya, keluarga yang baik, yang harmonis, masih memberikan rezeki pada kita dengan pekerjaan mungkin yang walaupun sulit, tapi masih oke. Tapi lebih dari itu, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tuhan memberikan jalan keselamatan pada kita. Bahkan Tuhan menjanjikan pasti sebagai sebuah jaminan untuk hidup yang kekal nanti sesudah kita meninggalkan dunia ini. Dan sakramen perjamuan kudus yang akan kita adakan pada pagi ini mengingatkan pada kita dan mendorong kita untuk membangun mezbah syukur. Amin. Mari kita tundukkan bersama. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami ingin menjadi Nuh di akhir zaman ini. Kami ingin hidup baik dan benar di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi hidup yang baik. Tidak hanya berkenan kepada Tuhan, tapi juga di hadapan sesama kami. Kami ingin belajar bergaul akrab, lekat, erat dengan Tuhan. Karena kalau sumber hidup kami, sumber rezeki kami, sumber pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal. Kami ingin juga belajar taat kepada-Mu Tuhan. Apa yang Kau inginkan, apa yang Kau kehendaki, berikan pada kami kemauan dan kemampuan untuk melakukannya, mengikutinya. Walaupun kadang-kadang sulit, kadang-kadang berat dalam mengambil keputusan. Tapi kalau tahu itulah kehendak Tuhan, itu rencana Tuhan, itu perintah Tuhan, itu firman Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Dan Tuhan, kami ingin belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Bukan omelan, cacian, iri hati, tapi mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Sampai pada saat ini dan untuk hari-hari yang akan datang. Sebentar kami akan mengambil bahagian dari sakramen jam kudus. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Dan berkati roti dan anggur, alat-alat anugerah untuk kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fokus ibadah kami pada pagi ini, kami ucap syukur berdoa. Amin.